semua, good morning. Good morning, Ma'am. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kita akan memulai pembelajaran tentang kanape ya. Pasti kalian tahu kanape seperti apa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu kebersihan kalian ya, hygiene sanitasi kalian juga harus terjaga dari mulai rambut yang tidak boleh keluar, kita memakai kerudung kecuali bagi yang tidak memakai kerudung. Oke, Ibu akan mengecek dulu kebersihan kelas ya. Sebelum kita berdoa, Ibu akan mengecek dulu kebersihan kalian ya. Oke. Ibu sudah mengecek. Oke. Untuk kebersihan kelas, karena kelasnya kalian rapikan, Ibu rasa sudah cukup. Baik, kita mulai saja KM. Sebelum pembelajaran, Ibu mohon untuk KM dipimpin untuk doa ya. Silakan KM. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, maka lebih baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana harinya? Happy? Happy. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menanyakan dulu tentang apa sih ini kanape ya? Kanape adalah pembelajaran kalian di semester 2 ini ya. Jadi salah satu materinya itu adalah kanape sebelum kita nanti akan ke prakteknya ya. Inilah kanape. Oke, inilah kanape dan Ibu akan melanjutkan slide yang keduanya ya. Oke. Tadi Ibu udah apresiasi ya. Apa itu kanape? Kalian masih sedikit meraba-raba ya. Karena Ibu akan memaparkan sekarang materinya sampai nanti kalian akan tes di Google Form yang udah Ibu siapkan untuk kalian, dan nanti ada kelompok ya. Jadi kalian berkelompok hanya melihat materi yang Ibu sampaikan itu. Misalnya kan Ibu minta beberapa bentuk kanape, kalian diskusikan, nanti presentasiin perwakilan aja dari satu kelompok itu siapa yang akan mewakili ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu udah memberi apresiasi tentang materi kanape. Selanjutnya inilah pendahuluannya. Kanape adalah salah satu jenis hidangan yang biasanya itu menjadi apa? Sebelum adanya breakfast itu adanya untuk di menu breakfast itu adanya appetizer ya. Iya. Salah satunya ini adalah kanape, lalu turunannya itu ke sandwich. Tapi sama-sama saja ada beberapa jenis kanape itu yang dari roti tawar, dari biskuit yang saat ini kita akan praktekkan itu kita akan buat dari fruit kanape dari roti tawar ya, dengan berbagai bentuk dan rasa yang sesuai dengan karakteristik si kanape itu ya. Oke, inilah pengertian kanape. Perlu kalian ingat, kanape terdiri dari potongan roti atau kue kering, tapi yang nanti akan Ibu praktekkan adalah dari roti ya. Cita rasa kanape dibuat cenderung, kalau ada yang kalau untuk dibikin sayuran mungkin pedas, tapi kalau si kanape itunya berbentuk dari buah-buahan berarti cenderung ada manis ya. Oke, selanjutnya slide ketiga. Adanya tujuan pembelajaran. Perlu kalian ingat tujuan
Tujuan pembelajaran dari pembelajaran KNAP ini adalah yang pertamanya menentukan materi dan media pembelajaran pada pembuatan KNAP. Yang keduanya menentukan prosedur, alat, dan bahan yang dipergunakan dalam pembuatan KNAP. Yang terakhir adalah memilih alat untuk membuat hidangan KNAP. Dan yang keempatnya membuat hidangan KNAP sesuai resep yang disajikan pada piring saji dan dibentuk dalam plating gamis. Nanti itu yang akan dilakukan pas kalian praktek ya. Slide berikutnya, materi pembelajarannya adalah pengertian KNAP, ada sejarah KNAP, ada fungsi KNAP, ada komposisi KNAP, dan kita buka slide-nya. Inilah pengertian KNAP. Perlu kalian sapi, coba ibu mau minta ketua kelas derajat untuk membacakan satu slide aja. Pengertian KNAP. Ya. KNAP adalah jenis open sandwich berukuran mini, kisaran 3 sampai 4 cm, sama sisi sesuai dengan ukuran mulut manusia. Sehingga KNAP ini bisa dimakan dengan sekali lahap. Oke. Perlu kalian ingat ya, ini adalah paparan untuk KNAP. Diameternya berapa? 3 Selanjutnya, KNAP termasuk makanan ringan, berasal dari Prancis. Selanjutnya, selain itu KNAP juga disebut sebagai open face sandwich karena di bagian atasnya diberi olesan keju. Atau kalau yang untuk asin dikasih daging ataupun sayuran. KNAP juga termasuk epet, dessert, tapi ya. Iya. Oke, selanjutnya sejarah KNAP. Coba Diana bacakan satu slide dengan cepat. Banyak yang berasumsi kalau KNAP berasal dari Prancis. Di sisi lain, sebenarnya hidangan ini sudah ada sejak abad ke-18 dan istilah KNAP yang berarti sofa biasa digunakan untuk menyebut irisan roti tipis dengan topping dan rasa yang asing, baik digoreng maupun dipanggang. Oke. Inilah fungsi KNAP. Tolong dibacakan kopi dengan jelas. Fungsi KNAP, appetizer atau makanan pembuka, pelengkap, Oke. membangkitkan selera makan, memberi kesan kalau makanan setelah main course rasanya akan lebih enak. Oke. Inilah komposisi KNAP ya yang harus kalian ketahui pas nanti kalian praktek itu diresapi. Materinya nanti akan ibu sharekan juga kan di Google Form dengan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kalian nanti tinggal membuka, klik HP kalian, kalian bisa menyelesaikan pekerjaan kalian di HP ya. Karena kita itu maunya itu di sistem CBT ya, biar komputerisasi kaliannya jalan duluan. Oke, sebelum selanjutnya ibu mau memberikan motivasi ya, biar kalian semangat. Oke, inilah video motivasi. Mengenai cerita pendek tentang rasa malas yang dapat dikatakan dengan sebuah teks. Cerita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan. Namun, impian dan keinginan tak akan realistis tanpa adanya kemauan untuk bertindak, kemauan untuk mewujudkannya. Malas, gak-gaknya.
belajar dengan melakukan hal yang tidak perlu. Sekali, jadi orang film sampai sini. Sadarlah, mimpi dan keinginanmu akan hanya menjadi sebatas angan jika hanya bermalas-malasan dan suka menunda-nunda. Belajar memang melelahkan dan membosankan, tapi lebih lama dengan perjuangan orang tuamu yang membiayai sekolah dengan bekerja keras, yang ingin melihat anaknya lebih baik dan lebih berhasil darinya. Keluarlah dari zona nyaman, persiapkan dirimu, belajarlah selagi bisa, jangan menunggu kapan kamu bisa, tapi buatlah momen di mana kamu bisa belajar. Arthur Weasley pernah berkata, orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka merasa terpaksa. Kenapa juga belajar harus merasa terpaksa? Karena nanti juga kalian yang akan merasakan hasil dari belajar tersebut. Sebenarnya tidak ada yang namanya orang bodoh. Yang ada orang malas. Orang pintar kalau malas lama-lama jadi bodoh. Tapi orang bodoh yang rajin lama-lama bisa menjadi pintar, bahkan mengalahkan orang pintar. Ada sebuah pepatah, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Apa yang kamu lakukan, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Kalau hanya menunggu sampai siang, kapan akan siang? Maka pada akhirnya, kamu hanya akan menghabiskan sisa hidup hanya dengan menunggu. Menunggu waktu Tuhan, bukan menciptakannya. Rasa terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selama kamu memiliki tekad, mulailah belajar dari apa yang kamu suka. Karena ketika kamu terus berjuang, pada akhirnya kamu akan belajar bagaimana cara berjuang. Orang lain memandangmu rendah, maka ubahlah dirimu menjadi seorang yang tidak dapat direndahkan oleh orang lain. Karena hanya kamu yang bisa merubah dirimu sendiri, bukan orang lain. Orang lain tidak memiliki hak merubah kamu, merubah apa yang kamu lakukan. Leader has every opportunity that other had. Lakukan yang terbaik dari semua kesempatan yang kamu miliki. Karena kesempatan tidak akan satu kali. Kalau datang, belum tentu itu adalah kesempatan yang sama. Yakin Mas mau mager? Mas boleh selesai. Boleh saja, tidak ada masalah. Tapi ingat, itu berarti kamu bermalas-malasan. Membuat saya ketemu di luar sana sedang belajar berpikir. Stop busy, start doing. Jangan berharap mulailah bertindak. Kayak diri kita itu berdiri. Terima kasih telah melakukan hari ini. Semoga bermanfaat. Oke. Motivasi yang kalian ambil tadi apa coba? Kesempatan tidak akan datang dua kali ya. Oke, inilah ibu sudah membagi kelompok karena kita akan menyelesaikan pekerjaannya di CBT ya.
di HP melalui Google Form. Jadi kalian ini kan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Oke. Nah. Karena pembagian LKPD-nya sudah ada di HP ya. Jadi kalian tinggal membuka aja linknya. Oke, ini gambar atau video kenapa ya? Nah, oke, sangat banyak banget ya. Nanti kalau kalian lihatin kan kalian bisa lihat ya. Ini contohnya ada yang asin, ada yang manis, tapi karena kita sudah memutuskan, ibu sudah memutuskan nanti untuk praktek kita akan memakai yang manis ya. Jadi dari buah. Nah ini nanti kalian bisa pas praktek garisnya kayak gini, cantik nggak ya? Jadi ibu minta platingan itu yang menarik mungkin, yang sangat luar biasa. Nah, ini nanti yang akan kita buat, tapi ini contohnya yang asinnya ya. Nanti ada contoh untuk yang tadi yang manis. Nah, ini white creamnya, tapi karena untuk yang manis kita pakainya selai ya nanti. Harus dipotong pinggirnya ya. Nah, mau dipotongnya mau gini, kalau white cream kan si selai bisa aja ya diganti. Nah, atau enggak mau pakai cetakan yang tadi yang pertama. Ya, masih juga ada kombinasi dari tomat sama anggur. Nah, ibu ngambil yang buahnya. Banyak banget ya contohnya, tapi ibu mau saya. Selanjutnya inilah alat-alat yang nanti harus kalian siapkan ya pas praktek. Oke, sepertinya sudah disiapkan semua. Barang utamanya coba dibacakan Pak Nisa, ada apa aja untuk kebutuhan kulit kanape? Bahan yang pertama sarung tangan plastik, Oke. yang kedua pisau buah, Oke, ketiga tulisannya ya. handuk waffle, keempat tusuk sate plastik, kelima talenan atau cutting board, keenam tempat sampah. Oke. Oke, pertanyaan ibu untuk mapel ini bagaimana? Untuk kanape kalian sudah memahami, paham? Oke. Oke, kan tadi ibu udah liatin gambar kanape ya. Nah, ibu pengen tahu aja nih sebelum presentasi kelompok nanti untuk hasilnya. Ibu minta di HP di Google Form itu yang khusus untuk kalian praktek, kalian isikan di situ, ibu udah kasih ya.
paparan ini, misalnya nanti dari kelompok, misal dari 2 kelompok aja, siapa yang akan maju ke depan, silakan diskusiin. Misalnya dari ini siapa, misalnya maaf Najla atau siapa, misalnya di sini yang mau maju siapa, misalnya kalau enggak Diana atau enggak Resti, kalau enggak Dini gitu. Kalau dari sana apa Abda, tapi karena waktunya yang seiring ini, ibu minta diwakilkan aja oleh 1 orang atau 2 orang untuk mendiskusikan hasil yang telah dibahas oleh ibu. Oke, coba ibu lihat hasil diskusi kelompoknya yang di HP sudah disiapkan, coba dibuka HP-nya. Di situ ibu sudah kasihkan link sama apa? Karena kalian sesudah ini akan coba dibuka kesimpulannya ya. Karena kalian sudah membuat. Jadi kalau di Google Form itu otomatis ya. Jadi kalian kemarin kerja kelompok misalnya atau bagaimana, apalagi sekarang langsung diklik karena ibu sudah ngasih sedikit materinya melalui Google Form kalian, pasti langsung kebuka. Coba dibuka kesimpulan, nanti dibacakan oleh siapa yang akan ke depan. Ibu serahkan itu mau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Siapa yang akan maju ke depan mewakili dari kelas. Karena setelah ini kita akan mengisi Google Form untuk ulangan kalian esai ya. Kesimpulannya dibuka, ada ya. Coba di kesimpulannya nanti dibacain sama siapa aja. Siapa yang mau mewakili kan kelompok 1, ada yang mau maju ke depan? Kesimpulan. Nah, ini harus dibacain ya. Oh, Derajat mau maju ke depan? Oke. Di kelompok 1 ada Derajat. 1 minta 1 kelompok lagi. Yang maju kelompok 2, 3, atau 4. Nanti ibu akan acak ya. Nanti kan kita akan praktek. Nanti ibu akan acak. Di pembelajaran praktek siapa yang belum maju ke depan pasti akan maju ke depan. Tidak ada yang tidak akan maju ke depan. Karena semuanya juga harus dicoba ya. Oke, kelompok 1 Derajat, kelompok 2 Paranisa. Ya udah diwakilkan ya dulu. Nanti yang untuk praktek mengambil dari yang belum maju ke depan. Oke, Derajat silakan presentasikan hasil yang Derajat kemukakan bersama kelompok di Google Form. Jadi nanti langsung ngeklik sendiri ya. Jadi silakan dibacakan Derajat. Nanti ibu langsung diklik karena otomatis dari sini. Silakan. Kesimpulan, siswa mengenal alat utama yang digunakan. Oke, pasti kalian bakal teringat ya, terngiang apa tadi alat-alat yang akan disiapkan pas lagi praktek. Udah kan? Oke. Nah, apalagi dari pembelajaran tadi, saya langsung ngeklik loh. Siswa mengenal Oke. macam-macam kanape. Selanjutnya, Siswa mengenal dan memahami bahan-bahan untuk kanape. oke. Nah, cukup belajar. Coba diselesaikan oleh Paranisa ya. Kelompok 2 Paranisa, Paresti. Paranisa. Oh, Paranisa. Oke. Silakan Paranisa. Yang belum dibahas oleh Derajat, karena kalau ibu udah ngeklik ya. Kesimpulannya, siswa mengenal dan memahami alat untuk membuat kanape. Yang tadi Derajat jelaskan, pisau dan telenan. Selanjutnya ada tusuk sate. Tusuk sate dari plastik atau kayu. Yang keempat, kertas atau handuk wafer. Iya. Siswa mengenal bahan-bahan untuk membuat kanape perut. Dan ketiga, siswa mengenal dan memahami macam-macam kanape. Yang keempat, siswa menerapkan secara maksimal kompetensi cara membuat kanape. Oke. Terima kasih Derajat dan Paranisa atas perwakilan dari kelompoknya. Untuk yang belum siap-siap nanti di praktek akan ibu ini. Jadi
Jadi orang yang belum di materi, di praktek kita coba ya, karena kesempatan yang tadi dari motivasi, kesempatan tidak akan datang 2 kali, dicoba terus, dicoba sampai hasilnya itu baik dan sukses ya. Inilah akan Ibu kemukakan betul apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian tadi. Satu, kesimpulannya siswa dapat mengenal alat-alat dari pisau, dari lanan, dari tusuk sate, kertas, atau alat-alat. Siswa mengenal bahan-bahan untuk membuat kanape, karena Ibu sudah jelaskan tadi nanti kalau kita praktek akan membuat kanape peluit. Terus siswa menerapkan secara maksimal kompetensi cara membuat kanape. Oke. Penilaiannya sudah masuk link juga ya. Yang sudah masuk nilai itu adalah sikap, karena langsung otomatis. Pengetahuannya sekarang kita coba. Silakan kalian kerjakan esai yang sudah Ibu kirimkan ke Google Form yang kalian sudah siapkan sekitar 15 menit atau 10 menit ya. Oke. Inilah link refleksi pembelajaran hari ini. Silahkan isi di HP-nya masing-masing. Oke, sambil Ibu mau ngecek ya. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kembali kebersihan kelas dan kerapihan kalian dalam segi pakaian. Kalau takutnya siswa lupa, karena untuk apa ya? Oke. Semua. Oke, Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Oke, Ibu minta KM sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa ya. Tolong dipimpin ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, akan lebih baiknya kita berdoa menurut bacanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum